Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras. Hari ini kita kembali akan mengupas tuntas masalah ijazah Joko Widodo. Jika benar asli, mengapa sedemikian rumit? Dan untuk menemukan jawabannya, kita simak bersama video berikut ini. Marilah kita bicara jujur, seterang-terangnya, tanpa basa-basi. Ini bukan soal kebenaran, ini bukan soal politik praktis, ini soal akal sehat publik. Pertanyaannya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk seorang presiden. Jika ijazah itu asli, kenapa tidak pernah ditunjukkan secara sukarela ke publik? Satu lembar kertas, satu verifikasi independen, selesai. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang dipilih bukan jalan lurus, melainkan jalan berliku. Bukan transparansi, melainkan pelaporan. Bukan klarifikasi terbuka, melainkan kriminalisasi terhadap mereka yang bertanya. Dan di titik inilah publik mulai mencium sesuatu yang janggal. Karena kekuasaan yang yakin pada kebenaran tidak pernah alergi pada pertanyaan. Mari kita bandingkan. Jika rakyat kecil dituduh ijazah palsu saat melamar kerja, yang diminta apa? Tunjukkan ijazahmu. Selesai. Tak perlu pengadilan, tak perlu laporan polisi, tak perlu drama nasional. Lalu kenapa ketika yang dipertanyakan adalah kepala negara, standarnya justru diturunkan? Mengapa publik malah diminta percaya saja, sementara yang bertanya justru diancam pidana? Ini demokrasi atau feodalisme gaya baru? Pertanyaan ini semakin panas ketika kita melihat satu fakta penting. Mereka yang dilaporkan bukan pembuat ijazah palsu, melainkan peneliti, pengamat, dan warga yang mempertanyakan. Sejak kapan bertanya menjadi kejahatan? Sejak kapan peneliti menjadi kriminal? Atau pertanyaannya terlalu berbahaya untuk dijawab dengan bukti? Kalau memang ijazah itu sah, langkah paling elegan adalah mempermalukan para penuduh dengan fakta, bukan dengan borgol, bukan dengan pasal, bukan pula dengan intimidasi hukum. Karena setiap laporan hukum justru menimbulkan kesan ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Dan dalam politik, kesan seringkali lebih mematikan daripada tuduhan. Semakin lama ijazah tidak ditunjukkan, semakin kuat asumsi publik. Bukan karena publik jahat, tapi karena publik belajar dari sejarah. Kita pernah melihat terlalu banyak kebohongan kekuasaan yang runtuh bukan karena pengakuan, melainkan karena bukti yang terlambat dibuka. Lalu muncul pertanyaan yang lebih menusuk. Apa yang sebenarnya ditakuti? Apakah takut pada kritik? Atau takut pada konsekuensi politik? Atau takut pada satu kebenaran yang tidak siap diterima publik? Jika memang semuanya bersih, mengapa responnya selalu defensif? Mengapa nada kekuasaan lebih menyerupai orang terpojok daripada pemimpin yang percaya diri? Ironisnya, semua ini terjadi pada sosok yang selama ini dibangun citranya sebagai pemimpin yang sederhana, jujur, dan merakyat. Justru karena citra itulah publik merasa dihianati. Karena kesederhanaan seharusnya melahirkan keterbukaan, bukan ketertutupan. Karena pemimpin rakyat seharusnya menjawab rakyat, bukan melaporkan rakyat. Sekarang mau kita jujur pada diri sendiri? Kalau kamu berada di posisi Jokowi dan ijazahnya benar-benar asli, apa yang akan kamu lakukan? Menunjukkan dokumen atau melaporkan orang? Memilih transparansi atau memelihara polemik? Jawaban seharusnya tidak sulit. Maka di akhir video ini, kita tidak sedang menuduh, kita sedang menagih akal sehat. Karena demokrasi tidak hidup dari kepatuhan, tetapi dari keberanian bertanya. Dan kekuasaan yang besar tidak diuji dari seberapa kuat ia menghukum, tetapi dari seberapa berani ia membuka diri. Sekali lagi pertanyaannya tetap sama.
dan akan terus diulang sampai dijawab dengan bukti. Jika ijazah itu asli, mengapa harus takut menunjukkannya? Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.